Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas beberapa berita terbaru Marvel's News of the Week yang lagi hot nih teman-teman ya. Jadi di sini videonya akan ada informasi banyak banget. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Here we go. Jadi ada berita terbaru dan terpanas banget ya abad kini teman-teman. Maaf ya kalau lebay. Jadi director film MCU Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yaitu Destin Daniel Cretton, ternyata sudah di-set nih untuk jadi director film Spider-Man keempat Tom Holland. Yap, Destin Daniel Cretton itu tidak jadi memegang untuk ngedirect film Shang-Chi kedua teman-teman. Jadi si Destin Daniel Cretton ini, menurut informasi yang beredar, dia ini awalnya ditawarin oleh Marvel Studios untuk menjadi director Avengers Doomsday. Tetapi ia juga ditawarin untuk menjadi director Spider-Man keempat. Tetapi karena Destin Daniel Cretton ini lebih menyukai dan favorit tema superhero dan karakter Spider-Man Peter Parker, makanya dia lebih memilih untuk menjadi director Spider-Man keempat guys. Dan akhirnya Avengers Doomsday kembali didirect oleh Russo Brothers yang kemarin sudah diumumin di SDCC 2024 bersamaan dengan RDJ yang kembali ke MCU memerankan karakter Doctor Doom teman-teman. Wah gila banget ya. Ini Destin Daniel Cretton akan ngedirect langsung film Spider-Man keempat Peter Parker Tom Holland, yang dimana akan di-set mulai proses syuting awal tahun 2025 tahun depan guys. Track record dari film MCU Shang-Chi, Destin Daniel Cretton ini nggak main-main teman-teman ya. Sinematiknya oke, koreografinya pun bagus banget. Pertarungan antar karakter dan si Shang-Chi itu sendiri bener-bener menggambarkan hal yang bagus banget. Aku suka banget ya. Jadi ketika ada kabar bahwa Destin Daniel Cretton yang akan ngedirect film Spider-Man keempat, bener-bener bersyukur banget ya teman-teman. Ternyata Marvel Studios dan Sony masih memiliki beberapa perjanjian. Contohnya seperti memakai kembali Destin Daniel Cretton sebagai director untuk film Spider-Man keempat. Wow. Namun ada hal yang buruk nih dari apa yang terjadi ketika Destin Daniel Cretton mengambil project dan ngedirect langsung film Spider-Man keempat, yaitu dengan tidak dilanjutkannya lagi film Shang-Chi kedua guys. Yap, film Shang-Chi kedua ini masih belum ada skripnya dan juga belum table read gitu ya untuk keseluruhan plot alur ceritanya. Menurut informasi yang beredar oleh para scooper internasional sih seperti itu. Jadi Destin Daniel Cretton kan kemarin harusnya ngedirect film Avengers Kang Dynasty. Tetapi karena Kang Dynasty dibatalkan, ia kemudian ngedirect film Shang-Chi yang kedua. Nah, tetapi film Shang-Chi yang kedua ini masih stuck dari segi development cerita dan karakter, sehingga Destin Daniel Cretton pun finalnya dia ngedirect film Spider-Man keempat Peter Parker. Jadi di sini tuh kayak ada kabar baik berlanjutan dengan kabar buruk juga ya. Aku sangat sedih banget kalau misalnya Shang-Chi kedua itu nggak dilanjutkan teman-teman. Padahal Shang-Chi yang pertama itu keren banget dan sukses banget di bioskop walaupun masih masa pandemi pada waktu itu rilisnya ya. Jadi aku mohon banget kepada Marvel Studios, semoga sequel dari film Shang-Chi ini tetap dilanjutkan dengan director yang berbeda, walaupun Destin Daniel Cretton itu sudah menjadi director film Spider-Man keempat Tom Holland. Kayak sayang banget ya teman-teman ya kalau semisal Shang-Chi ini nggak dilanjutkan. Apalagi banyak banget cerita yang menarik dari Shang-Chi, daripada dunia dan Dewa Dewi Talo. Kemudian belum terungkap juga itu post credit scene Shang-Chi ketika Wong melihat cincin-cincin Ten Rings-nya si Shang-Chi ini seperti mengirimkan sinyal, itu juga tidak jelas kirim kemana dan dari mana. Banyak banget misteri yang harusnya terungkap di film Shang-Chi yang kedua nanti ya teman-teman. Tapi aku yakin banget karakter Shang-Chi ini akan muncul di film yang lain, mungkin film Avengers atau film hero yang lainnya, sebagai cameo ataupun karakter tambahan. Aku yakin banget. Oke, itu dia tadi sedikit informasi dan berita dari Destin Daniel Cretton yang akan berfokus ke Spider-Man keempat Peter Parker. Next, ini lagi berita dari Spider-Man juga teman-teman. Katanya nanti Spider-Man Universe by Sony yang terkhusus animasi Miles Morales itu akan featuring dengan villain yang ditinggalkan oleh MCU, yaitu Kang. Yap,
Kang tidak menjadi fokus lagi bagi Marvel Studios untuk sebagai main villain di Multiverse Saga. Tetapi Sony akan membawa Kang kembali sebagai villain mereka bekerja sama dengan Miguel O'Hara di semesta animasi Spider-Man Miles Morales. Wow, gila banget ya. Si Kang gak dipakai MCU, dipakai oleh Sony ternyata. Tetapi ini masih rumor berita aja teman-teman. Namun aku sedikit tertarik dengan plot cerita seperti ini, di mana Kang dan Miguel O'Hara itu saling bekerja sama dalam peristiwa multiverse di semesta animasi Miles Morales ini by Sony. Biar karakternya si Kang ini tidak lagi terlalu tersia-siakan gitu ya. Karena build up karakter Kang ini udah bagus banget di Marvel Studios MCU, tetapi karena masalah kriminalnya si Jonathan Majors, akhirnya udah dihapus, di-delete semuanya. Jadi kalau misalnya Sony ingin menggunakan karakter Kang sebagai villain tambahan di semesta animasi Spider-Man Miles Morales bekerja sama dengan Miguel O'Hara, udah cocok banget. Mereka berdua ini udah paham banget dengan multiverse, canon event, secret timeline. Nah, ini pasti oke banget ya. Jadi akan ngendambah hype juga bagi para fans untuk nonton film Spider-Man ini di bioskop. Aku yakin banget guys. Well, berita berikutnya ini datang dari seorang artis bernama Catherine Langford yang seharusnya memerankan versi dewasa Morgan Stark yang muncul di Avengers Endgame di alam bawah sadarnya Tony Stark setelah dia menjentikkan jarinya untuk mengorbankan dirinya. Nah, Catherine Langford ini diproyeksikan akan ikut kembali ke MCU dan muncul sebagai Morgan Stark versi dewasa, guys. Dan kemungkinan akan muncul di film Avengers Doomsday bersamaan dengan Doctor Doom yang akan diperankan oleh Robert Downey Jr. itu. Yang dimana kalau memang ini beneran terjadi, pastinya akan mengguncang psikis dari si Morgan Stark melihat versi lain ayahnya menjadi sangat jahat, bukan menjadi Iron Man atau Tony Stark, melainkan menjadi Doctor Doom. Wah, kalau beneran si Catherine Langford ini akan kembali ke MCU menjadi versi dewasa Morgan Stark, berarti scene yang dihapus di Avengers Endgame itu kayak sia-sia banget ya teman-teman. Tahu gitu mending ditunjukkan aja. Aku pikir mereka akan menunggu si pemeran Morgan Stark yang kecil itu menjadi dewasa, karena kan pasti keren banget seperti Daphne Keane memerankan karakter X-23 Laura Kinney. Itu memang dari kecil sampai dewasa ya, seperti di film Deadpool and Wolverine. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya beberapa informasi terbaru dan berita terbaru Marvel's News of the Week dari Jokastoy. Semoga informasi-informasi ini bisa menambah informasi, bisa menambah pengetahuan dan juga menghibur teman-teman semuanya. Tapi dari semua ini yang paling aku seneng banget ialah kembalinya Destin Daniel Cretton sebagai director film Spider-Man keempat teman-teman ya. Yang dimana cerita nanti Spider-Man keempat ini akan ada taste multiverse-nya, akan ada karakter-karakter Peter Parker lain juga nih yang dikatakan akan muncul di film ini, dan beberapa villain yang sebelumnya belum pernah muncul baik di Sony Villain Universe maupun di Spider-Man MCU Universe seperti Scorpion, Mr. Negative, dan beberapa villain Spider-Man lainnya. Pokoknya yang belum pernah muncul akan dimunculkan ya, jadi surprise banget, jadi nggak pakai villain lama lagi. Dan katanya sih Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield juga akan muncul juga nih guys di Spider-Man keempat, dan akan ngulang lagi sama seperti Spider-Man No Way Home, namun dengan konsep multiverse dan cerita yang berbeda. Gimana pendapat kalian? Kalian bosan nggak kalau misalnya terus-menerus plot cerita munculnya Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland versi Spider-Man tersebut selalu muncul untuk mendongkrak keuntungan dan juga views? Kalau aku sih seneng-seneng aja ya teman-teman. Yang penting ceritanya tidak membosankan, dan ini sudah direct langsung oleh Destin Daniel Cretton, sehingga pasti nggak akan zong teman-teman ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, plot cerita Spider-Man keempat yang seperti apa yang kalian inginkan. Oke guys, itu dia video dari aku. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.